Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami di NIS TV Online, channel Timur Terpercaya. Pemirsa, edisi kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu tokoh misterius yang pernah menghiasi peradaban Nusantara. Dia adalah Enrique Maluku. Nama aslinya adalah Enrique de Malacca. Dia pernah terlibat dalam salah satu misi pelayaran terbesar Ferdinand Malacca melalui ekspedisi Spanyolnya pada tahun 1519 untuk mencari rempah-rempah. Kali ini kita akan membahasnya. Bersama saya Surya Prawira, inilah dia, lensa kita. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio ada Muhammad Asgar Saleh, selaku pemerhati sejarah Provinsi Maluku Utara. Selamat malam, Bung Asgar. Malam. Baik. Bagaimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah baik. Iya, Bung Asgar, kita pengen berdiskusi karena ini menghiasi perdebatan panjang nih ya para sejarawan dan juga budayawan Provinsi Maluku Utara terkait dengan sosok misterius Enrique de Malacca ini gitu. Karena kita lihat di akhir perjalanan dia meninggalkan banyak sekali kontroversi. Ada yang mengatakan bahwa dia ini berasal dari Malacca. Ada yang juga menyebutkan bahwa dari Filipina gitu. Nah, dan juga sempat diperdebatkan gitu bahwa dia ini sebenarnya berasal dari salah satu negeri rempah-rempah yang ada di bagian utara Maluku gitu. Dalam hal ini mungkin tepatnya Tidore gitu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, sebelum mulai mungkin kita refresh sebentar ya soal sosok ini Enrique. Jadi tahun 1519 Magellan ini dia balik dari Malacca, balik ke Portugis, kemudian dia bersama Francisco Serrao, saudara sepupunya satu kampung di sana, balik kemudian dia berobsesi untuk membuat pelayaran lagi untuk mencari tempat rempah-rempah itu berada, sehingga dia kemudian menghadap ke Raja Portugal waktu itu, Manuel I, minta agar dia diberi fasilitas armada untuk menyeberang, dan ternyata Raja Manuel itu tidak memberi persetujuan. Kecewa dengan itu, Enrique kemudian pindah ke Spanyol. Dia tinggal di kota Sevilla, dan di sana kemudian dia berkenalan dengan beberapa orang, lalu muncullah hasrat untuk melakukan pelayaran, dan dia memberanikan diri untuk menghadap Raja Spanyol Charles I waktu itu. Jadi dia membawa jaminan sih sebenarnya. Jadi ketika bertemu Raja Spanyol itu, Enrique menyebut bahwa dia ingin melakukan pelayaran untuk mendapatkan kepulauan rempah-rempah itu. Baik. Dan sebagai garansinya, dia membawa Enrique waktu itu. Sosok Enrique ini kan, ya seperti yang Anda bilang tadi, memang misterius, tapi ada banyak fakta sejarah kita temukan di manuskrip-manuskrip Eropa yang menyebut memang dia itu bagian dari Armada Magellan. Jadi ketika Armada Magellan meninggalkan pelabuhan Sevilla sampai ke Filipina, kita tahu dalam catatan Pigafetta misalnya itu Magellan terbunuh, kemudian sisa armadanya Juan Sebastian Elcano sampai ke Tidore 6 November 1521. Dan disitulah muncul ini. Jadi perdebatan ini sebenarnya saya mau mengatakan bahwa kita harusnya banyak berterima kasih kepada Bang Helmi Yahya, kemudian Bang Reinhard Tawas. Mereka dua ini adalah orang yang 10 tahun lalu meriset tentang sosok Enrique. Jadi sebelum jadi novel ya, waktu itu bukunya Pengeliling Manusia, Pengeliling Bumi pertama itu dari Indonesia, Enrique Maluku. 10 tahun lalu. Kemudian belakangan bergabung Mbak Dona Wijoyanto dan Mas Utama Prasta. Mereka berempat kemudian membuat novel yang 4 bulan lalu di launching, Clavis Mundi judulnya. Itu bercerita tentang Enrique. Iya, baik. Menarik sekali nih Bung Asgar, karena kalau misalnya kita lihat perjalanan dari Enrique ini sendiri kan sampai sekarang kan masih menuai banyak perdebatan gitu. Sebenarnya tokoh ini berasalnya dari mana gitu? Kalau Anda sendiri bagaimana? Kalau saya di beberapa hari kemarin saya sempat menulis di salah satu media di Maluku Utara. Saya bahkan mengklaim bahwa Enrique itu adalah orang dari Tidore. Kenapa saya menyebut Tidore? Karena dia terlibat dalam pelayaran Magellan sampai ke Tidore, dan ada catatan Antonio Pigafetta misalnya yang ikut dalam pelayaran Magellan itu mendeskripsikan secara rinci interaksi dia dengan Enrique selama hampir 3 tahun dalam pelayaran menuju ke Tidore itu. Kemudian catatan yang kedua adalah diperoleh oleh Maximilianus Transilvanus. Dia ini
satu penulis yang memang diminta oleh Raja Spanyol dan Gereja Katolik waktu itu untuk melakukan investigasi, dan ketika sisa armada Victoria, salah satu kapal yang balik lagi ke Spanyol setelah memuat cengkeh dari Tidore sampai ke pelabuhan Sevilla, Maximilianus Transylvanus ini yang pertama kali mewawancarai 18 awak kapal yang tersisa dari 270 lebih ABK dalam ekspedisi Magellan yang balik ke Spanyol. Dan John Sebastian Elcano misalnya sebagai pemimpin armada waktu itu Victoria mengakui bahwa memang Enrique itu orang Maluku. Jadi saya ingin menyebut begini, kenapa saya memberanikan diri menyebut dia berasal dari Tidore, karena Maluku dalam narasi abad ke-15 dan 16 tahun 1500-an sampai 1700-an itu adalah Ternate dan Tidore. Kalau kita bawa lagi ke lebih rinci, Ternate agak tidak mungkin karena ada Portugis di situ. Jadi karena dia mengikuti armada Spanyol, maka sampailah ke Tidore. Memang di ujungnya seperti Anda bilang tadi ada kontroversi bahwa ada yang menulis dia tidak sampai ke Tidore, ditinggalkan oleh armada Delcano itu untuk menuju ke Tidore. Tapi ada juga yang menulis, Jack Turner misalnya dalam bukunya Sejarah Rempah 10 tahun lalu terbit, di halaman 36 itu dia menyebut bahwa Enrique lah sosok yang melihat dan mengenali Tidore pertama kali setelah dia melihat dua kerucut kembar, Gunung Gamalama dan Gunung Kiamatubu, dan dia memastikan bahwa itu adalah tempat kelahiran dia. Jadi ada kisah yang dicatat Pigafetta misalnya ketika mereka sampai ke Filipina, itu Magellan semula mengira bahwa mereka telah sampai ke Tidore, ke tempat rempah-rempah. Ternyata setelah interaksi dengan warga di sana yang naik ke kapal Magellan, mereka berbicara dan itu asing. Enrique tidak mengetahui apa yang dibicarakan, sehingga Magellan kemudian berkesimpulan bahwa ini bukan Tidore karena Enrique ternyata tidak mengenal bahasa mereka. Jadi satu hal yang menarik juga, Pigafetta itu, Wong Surya, selama pelayaran dia membuat kamus. Ada 460 kosakata dan hanya 160 kosakata yang bukan Melayu Timur, Melayu Tidore. Anda tadi menyebut bahwa itu klaim ada Malaka, ada Filipina, memang benar, tapi kita punya manuskrip sejarah yang justru merujuk bahwa sosok Enrique itu asal dari Tidore. Iya. Baik, salah satu indikator yang membuat orang tidak meyakinkan bahwa Enrique ini asal dari Tidore karena salah satunya tadi gitu, ketika berlayar di salah satu dermaga, Enrique ini ternyata tidak memahami bahasa dari masyarakat yang ada di sana gitu. Baik, Bung Asgar, ini ada salah satu novel yang juga membahas terkait dengan Enrique ini sendiri, judulnya adalah Calvis Mundi gitu. Apa poin yang paling menonjol di sana yang menceritakan tentang Calvis Mundi ini yang dari mana asalnya itu dari Tidore gitu? Saya 2 kali terlibat dengan Zoom meeting ya, dengan Mbak Dona, pertama dengan Mbak Dona dan Mas Utomo Prasta sebagai penulis, kemudian Zoom kedua itu saya ketemu dengan Mas Helmi Yahya dan Bang Reinhard Tawas. Helmi Yahya saat ini masih berada di Kanada, dia lagi mencari sponsor kemarin di Hollywood untuk membuat film tentang Enrique dari Maluku ini. Jadi di 2 percakapan itu mereka juga tidak punya data yang cukup sebenarnya tentang siapa sih sosok Enrique dari Tidore ini. Ada novel itu merujuk kepada Enrique dari Maluku, belum ada penamaan Tidore. Tapi sayalah sebenarnya yang mengklaim. Kenapa saya mengklaim? Karena saya bilang tadi ada manuskrip dari Pigafetta, kemudian ada manuskrip dari Transylvanus itu yang judulnya Melukis Insulis, itu dia menulis tentang Enrique, dan terakhir ada juga dari Martin de Navarrete. Martin de Navarrete ini seorang marinir Angkatan Laut Spanyol yang diminta raja untuk menulis lagi 30 tahun setelah ekspedisi ini selesai. Dan semua tulisan itu menyebut sosok Enrique sebagai sosok yang penting dalam ekspedisi Magellan. Jadi ketika dia sampai ke Tidore, dia sempat memang bertemu dengan Pigafetta. Pigafetta mengajak dia sama-sama dengan armada Victoria yang tersisa untuk balik ke Sevilla, tapi Enrique tidak mau ikut serta karena memang dia lebih loyal. Hal lainnya yang perlu mungkin disampaikan bahwa saking pentingnya sosok Enrique, dia itu dihargai sebagai orang kedua paling mahal gajinya di armada Magellan. Jadi armada Magellan tuh ada 5 kapal. Magellan sebagai pemimpin armada tuh dibayar sekitar 12 ribuan mata uang Iberia waktu itu yang digunakan oleh Spanyol dan Portugis. Enrique sendiri 1.500. Jadi posisinya kedua di bawah Magellan. Saking pentingnya sosok Enrique, baik sebagai penunjuk jalan, penerjemah, maupun teman diskusi dari Magellan. Iya,
Baik, Enrico ini kan kalau misalnya kita lihat dia ini adalah seorang budak ya, Ya. yang dipakai oleh Ferdinand waktu itu untuk menjelajahi samudra gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, kita tengok ke belakang gitu, kira-kira siapa sih yang menemukan Ternate gitu? Eh, Kalau di novel Clavis Mundi itu ini kan by riset. Jadi Clavis Mundi ini bersumber dari buku Enrique Maluku, manusia pengeliling pertama bumi dari Indonesia yang ditulis oleh Helmi Yahya dan Renata Was 10 tahun lalu. Dalam buku novel Clavis Mundi itu disebut bahwa memang Enrique ini dibawa dari Tidore oleh salah satu datuk asal Malaka. Jadi dia dari Tidore mungkin keluar sekitar usianya antara 10 sampai 15 tahun. Keluar dari Tidore. Dia kemudian ke Demak, ke Palembang, dan berakhir di Malaka. Di Malaka ini, ketika armada de Alburquerque datang untuk menyerang Malaka, armada Portugis untuk merebut Malaka 1511, terlibat perang Enrique ini. Karena dia menyelamatkan Magellan dan Serau dalam sebuah perang. Gitu. Dan kemudian mereka dekat, setelah Malaka diduduki, Serau ke Ternate kita tahu, kemudian Magellan balik ke Portugis, membawa Enrique. Jadi Enrique ini sangat dekat, bahkan ada catatan yang menyebut bahwa dia dan Magellan itu terlibat dalam perang Maroko. Ketika Portugis hendak menyerang Maroko, mereka berdua terlibat. Jadi dia bukan sosok yang asing sebenarnya. Kenapa mengklaim bahwa dia manusia pertama yang mengelilingi bumi? Karena kita tahu selama ini kita diberi informasi yang palsu tentang success story Columbus misalnya, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama. Mereka tidak pernah mengelilingi bumi. Enrique ini bisa dibayangkan dari Tidore dia kecil, kemudian ke Malaka, dari Malaka dia dibawa ke Portugis melalui perairan Hindia. Kemudian di Portugis setelah Magellan menyeberang ke Spanyol, Spanyol tuh memberi armada, dia memutar melalui Laut Atlantik, kemudian masuk ke Samudra Pasifik, balik lagi ke Tidore. Jadi dia otomatis orang satu-satunya. Anda tadi menyebut bahwa dia diklaim sebagai budak. Artinya pertengahan abad ke-15, 14, 15 memang mereka masih terbawa oleh dogma Romawi misalnya. Orang yang berkulit di luar, tidak berkulit putih, negro, agak hitam, itu memang cenderung dispesifikasi sebagai budak. Itu aturan yang berlaku. Tapi klaim tentang budak itu justru terbantahkan. Kalau dia seorang budak, mengapa dia dihargai begitu mahal? Di kapal Spanyol yang gajinya hanya di bawah Magellan. Dia juga menguasai 4 bahasa. Selain bisa berbahasa Melayu, dia bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Portugis, dan bisa berbahasa Spanyol. Sesuatu yang rasanya tidak mungkin ya, kalau dalam tanda kutip kita menyebut ini adalah seorang budak. Iya, iya baik. Kalau misalnya kita melihat latar belakang atau background apa yang membuat sehingga Ferdinand Malaka ini mengelilingi dunia ya, untuk mencari rempah-rempah tentunya. Tentu apa yang membuat dia itu tertarik dengan rempah-rempah itu sendiri? Sebenarnya bukan Magellan sendiri ya, tapi saya itu selalu berpendapat bahwa selama ini kita ada manipulasi sejarah oleh bangsa Eropa terutama, bahwa dari kecil kita belajar mereka melakukan pelayaran itu untuk membuktikan tesis bahwa bumi itu bulat. Jadi Columbus itu mengelilingi bumi, Dias mengelilingi bumi, Vasco da Gama berusaha mengelilingi. Padahal sebenarnya mereka mencari rempah. Mengapa mencari rempah? Karena kita tahu di tahun-tahun 1300-an sampai 1400-an itu Eropa pernah terkena pandemi wabah pes yang disebut oleh banyak orang dengan Black Death. Jadi itu sekitar 50 juta orang mati, kemudian kebanyakan di Eropa, dan konon kabarnya setelah berinteraksi dengan pedagang-pedagang di Venesia, Italia yang mendapat cengkeh dan pala dari pedagang-pedagang Arab dan Cina, pala dan cengkeh itu obat yang paling ampuh untuk mencegah pes. Itulah mengapa kemudian cengkeh dan pala waktu itu dihargai sangat mahal. Jadi segenggam cengkeh itu bahkan lebih mahal dari berkilo-kilo emas. Dan karena itu memang raja maupun para saudagar di Eropa zaman itu mereka cenderung mengumpulkan dana, kemudian melakukan ekspedisi yang disamarkan dengan upaya untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat. Padahal di Injil telah disebut secara tegas bahwa memang bumi bulat, dan itu disamarkan. Sehingga belakangan kita tahu ketika Portugal sampai ke India, masuk ke Malaka, bahkan sampai ke Ternate, misi mereka tuh berubah jadi 3G. Gold, kemudian gospel, and glory. Jadi mencari emas, mencari kejayaan, dan sambil menyebarkan agama Kristen.
Iya, baik, luar biasa sekali, menarik sekali kalau misalnya kita melihat lebih jauh terkait dengan sejarah cerita daripada pelayaran atau misi Spanyol ya, ekspedisi Spanyol dan juga cerita dari Enrique de Malacca ini sendiri gitu. Nah, bagaimana dari para sejarawan dan juga budayawan Provinsi Maluku Utara untuk melakukan atau melestarikan ya cerita ini ke depannya? Salah satunya kan tadi mungkin udah dibuat novel oleh Ya. Helmi Yahya, DKK dan lain sebagainya gitu. Jadi waktu saya dan beberapa teman berbincang secara langsung dengan Mbak Dona, kemudian Bang Helmi, Mas Reinhardt, kemudian Mas Tommy, Tomo Prasta sebagai penulis, mereka mendapat fakta baru bahwa ternyata Enrique itu memang sosok lokal, sosok lokal. Di novel Clavis Mundi itu dia dipanggil dengan Boy, namanya Boy, karena memang mereka belum terlalu interaktif dengan kehidupan Tidore. Setelah kita memaparkan fakta yang saya bilang tadi ditulis oleh orang Eropa, kemudian kita coba membuat korelasi-korelasi secara akademik, ternyata memang itu menarik dan mereka bahkan berkeinginan untuk akan merevisi novel Clavis Mundi. Kemudian sekarang pemerintah Kota Tidore sementara mempersiapkan seminar nasional pertengahan Februari nanti tentang Enrique dari Tidore ini sebagai manusia Indonesia pertama yang mengelilingi bumi ya. Sekaligus membantah klaim mungkin Filipina, Malaysia dan sebagainya. Malaysia itu punya Panglima Awang, tapi itu sosoknya juga mitos, tidak punya justifikasi seperti Enrique. Jadi insya Allah mungkin Februari nanti Wakil Presiden K. Haji Ma'ruf Amin akan datang ke Tidore untuk membuka seminar, sekaligus mungkin jadi keynote speaker di situ. Ada beberapa ahli sejarah yang kita undang untuk menambah perspektif, karena sejarah itu bukan sesuatu yang memiliki kata akhir. Setiap ada temuan baru yang lebih akademis yang bisa dipertanggungjawabkan, sejarah kan selalu bisa ditulis ulang. Karena itu kita berkepentingan misalnya Enrique ini dijadikan semacam legenda. Dia tidak perlu sampai harus menjadi pahlawan nasional. Tapi minimal kita tahu Indonesia misalnya punya Majapahit. Majapahit tidak pernah menjadi pahlawan nasional, tapi dia diterima secara umum bahwa orang ini dengan Sumpah Palapa itu menyatukan Nusantara. Meskipun itu masih imagine ya, membayangkan menyatukan Nusantara, tapi kita terima saja Majapahit itu menyatukan Nusantara dengan Sumpah Palapa. Kenapa? Kita tidak mendorong Enrique yang sudah internasional banget itu dipercakapkan. Jadi sosok yang memang mewakili entitas bangsa sebagai bangsa yang maritim terbesar. Iya, baik. Untuk agenda seminar ini, Bung Asgar, apakah akan berlangsung secara misalnya per tahun akan dilakukan atau gimana gitu agendanya gitu? Kebetulan saja ada dua sisi mata uang yang saya kira tidak bisa dilepas pisahkan. Saya selalu menyebut bahwa Enrique dengan rempah itu seperti mata uang koin yang kedua sisinya tidak bisa dilepas karena sama-sama berarti. Jadi tahun depan pemerintah Indonesia itu sementara menginisiasi pendaftaran jalur rempah, titik nol jalur rempah dari sini, dari Ternate dan Tidore. Dan tahun kemarin Presiden Jokowi itu telah menerbitkan keputusan Presiden tentang Hari Rempah Nasional. Hari Rempah Nasional itu momentumnya mengambil tanggal ketika Victoria melepas sauh dari Pelabuhan Tidore, membawa 381 karung cengkih, sekitar 27,3 ton karung cengkih, dengan manifest lengkap, dan itu perdagangan antar negara. Jadi Sultan Al-Mansur dari Tidore melepas Victoria dengan manifest lengkap, mencatat seluruh ABK, seluruh muatan, kemudian dia berlayar sampai ke Spanyol. Hari tanggal 11 Desember itu diambil oleh pemerintah Indonesia sebagai Hari Rempah Nasional. Jadi kita punya Hari Rempah Nasional, basically-nya itu ke Victoria yang membawa cengkih dari Tidore gitu. Betapa amazing-nya kan, kalau sayang kalau misalnya sosok Enrique yang ada dalam pelayaran itu tidak kita angkat sebagai aktor yang menentukan. Iya, benar sekali. Ya, baik. Bung Asgar, ini menarik sekali nih kalau misalnya kita berbicara tentang sejarah, kemudian sosok Enrique dan lain sebagainya. Kita berbicara terkait dengan di kalangan muda nih, para generasi-generasi baru kita kan saat ini nih mungkin ada sebagian yang acuh tak acuh lah ya terkait dengan hal ini. Padahal ini sebenarnya penting sekali untuk kita rawat dan juga kita lestarikan tentunya gitu. Upaya apa yang akan dilakukan oleh Bung Asgar sendiri selaku pemerhati sejarah? Saya kira kita butuh literasi. Negeri ini memiliki banyak kebesaran, tapi miskin literasi. Harus diakui seperti itu, bahwa di zaman sekarang kita bersyukur misalnya dan amal punya Kepulauan Rempah-Rempah, yang satu-satunya kitab suci yang jadi rujukan ketika orang bicara tentang sejarah Maluku Kira. Kemudian ada kritik yang disampaikan oleh sejarawan
Abel Appian, dia menyebut begini, jauh ketika Belanda berkuasa di sini berpuluh tahun, kemudian ketika Belanda pindah, VOC-nya pindah dari Benteng Fars Orange di Ternate ke Ambon, kemudian Jan Pieterszoon Koen membawanya ke Batavia, kita terlalu sibuk mengekor Belanda dari belakang. Jadi kita tidak menulis apapun tentang yang terjadi di sini. Itu sebuah momentum yang justru kita kehilangan itu. Jadi kalau misalnya kita mau melestarikan nilai sejarah, ya menurut saya anak-anak muda Maluku Utara harus diajak untuk melakukan kegiatan literasi, menulis dan membaca. Membaca kemudian menulis ulang dalam gaya yang lebih milenial mungkin, lebih diterima, sehingga anak muda lebih memahami bahwa oh kita tumbuh dengan identitas, dengan kebanggaan bahwa kita punya superhero lokal yang memang harus kita nilai-nilainya harus kita pahami dan kita teladani. Iya, baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bung Asgar atas pemaparannya, sangat luar biasa sekali ya. Semoga ini dapat memberikan manfaat literasi bagi anak-anak muda khususnya ya terkait dengan sosok Enrico ini sendiri gitu. Kita akan nantikan riset-riset terbaru nih ya Bung Asgar terkait dengan ini. Buat pemirsa yang ingin mengikuti cerita lebih lengkapnya, kalian bisa saja baca novel Clavis Mundi ya, karya Helmi Yahya yang bisa kalian dapatkan di toko-toko buku ya. Baik. Demikian yang bisa kami bahas ya pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami di News TV Online Channel Timur Terpercaya. Saya Rio Prawira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.